Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu guru fisika di Sekolah Penggerak, yaitu Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Makassar. Sekolah Penggerak yang berfokus pada inovasi pendidikan dalam menciptakan pendekatan baru yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Di tengah beragamnya karakteristik peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi ini mengajak kita untuk mengenal lebih dekat bagaimana setiap individu dapat diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, kali ini kita akan melihat apakah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah diterapkan di sekolah ini atau tidak. Pada cuplikan berikut, kami bersama Kak Fitri, seorang guru fisika yang telah kami wawancarai terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Terkait dengan penerapannya sendiri, dia kurang lebih menerapkannya, cuman untuk secara keseluruhan tidak. Karena saya lihat dari awal saya belajar di sini, memang anak-anak minat dan motivasinya sangat kurang. Kenapa saya lihat seperti itu? Karena untuk guru sebelumnya, karena kan juga sebagai guru baru kan, pasti kita tanya, kenapa seperti ini dan lain sebagainya, kenapa kalian bisa malas dan lain sebagainya kan? Katanya karena untuk guru sebelumnya itu masih menggunakan metode konvensional begitu, lebih dominan buku. Jadi mereka tidak mengenal, meskipun di sini ada lab IPA kan, cuman meskipun SMP yang punya, tapi satu yayasan SMA juga pakai. Tapi mereka jarang masuk di situ. Jadi kebanyakan di sana alat-alatnya lengkap, tapi tidak digunakan. Jadi lama-kelamaan juga rusak. Nah, sampai saat saya masuk di sini, saya lihat mereka sangat malas. Kalau masuk fisika ya kita tahu ini kan bagaimana kalau sudah belajar fisika. Tapi saya coba kenalkan seperti praktikum virtual. Semangat dan motivasi mereka berbeda. Jadi mereka lebih minat, semangat ketika belajar fisika karena dia melihat hal-hal baru. Bahkan hal-hal dasar yang seharusnya kita ketahui, misalkan saya ambil kelas 12 saja di tahun lalu. Jadi ketika mereka diberikan praktikum atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mereka sangat termotivasi. Jadi itu ya sebenarnya yang mereka inginkan seperti itu. Apa yang kita materi apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam kesehariannya seperti itu. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran saya itu tidak lebih mendominasi ke soal-soal, masih belum, karena saya mau berusaha bagaimana mereka untuk memahami konsep terlebih dahulu, lalu kontennya seperti apa, lalu mereka bisa dikasihkan dengan kehidupannya. Mereka di kelas 12 itu materinya kemarin materi kinematika dan listrik statis dan sebagainya. Kalau pembagian di kelas itu mereka sudah ada memang kelompok belajarnya. Cuman kadang kalau mau lagi kelompok yang berbeda, saya tinggal secara random yang menghitung 1, 2, 3, 1. Jadi mereka tidak ada lagi kan yang pintar sama dengan yang kita. Kadang kan kita di kelas, bukan sama yang rajin deh, bukan sama yang ini. Kadang setiap berteman si beda begitu. Kadang kalau misalnya saya lagi senyak terlalu mempersiapkan terlalu bagaimana, saya cuman mereka mencari di luar apa yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Mencari di luar maksudnya tak di luar kelas? Di luar kelas, kayak apapun itu yang mereka anggap, oh ini ibu, mereka kan ada listrik, atau listrik kan dalam kehidupan sehari-hari banyak kan, jadi mereka bisa bekerja sama dengan temannya. Terus kalau presentasi Kak, misalnya kalau habis kerja kelompok presentasi, biasanya dikasih pilihan tidak bilang mau bikin PPT Kak, atau mau bikin dalam tulisan biasa atau seragam semua? Oh, kalau saya membebaskan. Iya. Mau kumpul dalam bentuk apa? Iya. Jadi saya mau bagaimana mereka lebih kreatif. Jadi dari awal memang saya sampaikan. Jadi kalian presentasi seperti ini sekreatif mungkin dalam bentuk A, B, C, dan D itu kalian terserah. Jadi nilai itu kan memancing mereka, kok saya mau seperti ini supaya lebih wow atau seperti apa. Kalau lebih kayak saya hadapi itu kalau misalnya materi P5, di sini kurang lebih ada
tiga kayak. Cuman satunya sudah pindah, dan itu yang pindah itu dia berkebutuhan khusus, tapi dia sangat pintar kayak gitu. Mau dibully seperti apa sama temannya, diejek, tapi dia tetap kalau disuruh bertanya aktif sekali. Ini pakai nanti kalau sebenarnya mau sih tentang sekolah penggerak. Jadi Karena kalau sekolah penggeraknya saya tidak terlalu mengerti sekali. Cuman kita kadang yang guru lebih ke mengikut kok, ya misalnya ada apa lagi namanya, kayak implementasi apa, seminar seperti itu, tidak dilakukan. Jadi seperti itu sih ada. Bertanya Ki. Siapa tahu itu. tantangannya biasa nggak kalau di kelas gitu. Kalau saya pribadi tantangannya di kelas soal anak-anak sih kadang yang kayak terlalu baik ya, apalagi mereka lebih besar dibanding lebih Besar badannya. iya, dan anak-anak rata-rata di sini agak besar kayak iya. Jadi bagaimana tindak lanjut Kak terhadap Kadang saya lebih ke diam dulu Kak, kadang belakang baru kalau tidak kasih hukuman ya kasih tugas seperti itu sambil dinasihat gitu. Kadang ngomel dulu kalau sebelum ini. Tapi anu gitu Kak, kayak ada perubahan signifikan kalau misalnya dikasih hukuman atau dikasih tugas, apakah pulang habis Ada yang berubah, ada yang tidak sih. Mungkin dia juga dari kelas 10 seperti itu. Berusaha sih kita upayakan memberikan apa ya, kayak hukuman-hukuman yang mendidik seperti itu kan. Kalau saya terapkan di kelas 10 itu, karena kan kita memang di sekolah ini sama dilarang untuk kalau ada anak patutuai. Kita kan kalau di kelas, kalau kamu tidak mau belajar keluar, tidak usah belajar kan, tidak usah kembali. Tapi kita diusahakan tidak seperti itu. Kita bagaimana kita hukum, tapi dia tetap masuk belajar. Nah, salah satu contoh yang saya terapkan sama anak-anak, misalnya mereka melanggar, dia harus keliling lapangan, tapi hafal perkalian atau hafal hukum apa, rumus-rumus fisika. Kalau memang dia sudah hafal, atau karena kebanyakan juga anak-anak dasar matematikanya, dasar fisikanya dia tidak tahu. Perkalian kelas 10 kemarin saya coba suruh hafal perkalian 6, 7, 8 itu rata-rata masih belum hafal. Jadi bagaimana kita lihat dari kekurangannya mereka, kita beri hukuman yang dalam artian mendidik, dan baru kita. Dan juga dia memang setuju karena kan dari awal pembelajaran kita sudah kontrak. Jadi mereka setuju dengan apa yang kita setujui, ya seperti itu. Jadi tidak ada alasan, gimana ini? Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak juga. Tapi dari hukuman itu juga ada, kan setiap ada perbuatan ada konsekuensi kan. Tapi ketika juga mereka misalnya pintar atau rajin, jadi kita kasih privilege juga. Saya kadang kalau mau dibilang saya pakai sistem bintang di kelas, jadi mereka berusaha kumpul banyak-banyak, jadi ketika mereka dalam artian tanggung jawab lah, Ada rewardnya. iya rewardnya. Jadi kalau ketika mereka rajin di kelas, melakukan tugas tepat waktu, jadi setiap itu kita kasih beri bintang. Jadi pada akhir pembelajaran atau akhir semester kita tanya siapa bintang paling banyak, yang paling banyak itu kamu mau apa, rewardmu seperti apa, kita berikan dulu ke dia. Kalau memang dia sudah pusing apa ya Bu, nanti kita saran apa seperti ini. Kalau itu kita juga di sini ya. Dia bilang, ibu saya mau kipas angin. Aduh, karena kan di kelas panas ya, jadi mau kipas angin jangan. Kadang juga yang bilang, ibu saya nanti kalau saya berhasil menang saya mau beli martabak untuk teman-temanku, tapi kita yang belikan. Nah, kalau itu ya masih bisa lah ya, kalau yang makan begitu. Biasa Kak kalau dalam satu kelas
kalau misalnya kita petakan tuh sekian berapa persen lah yang agak bisa, yang sedang-sedang, sama yang mentong tidak bisa kalau berdasarkan kognitifnya. Yang pintar lah tuh, yang sedang-sedang sama yang tidak bisa sama sekali, biar kali-kali ketahui. Kalau yang kualitasnya yang mau dibilang tidak terlalu pintar itu sedikit ya, karena mereka lebih ke kayak mereka tahu tapi mereka kayak kutu jadi memang Betul. iya kutu nanti kayak lebih, tapi antara misalnya sedang ke pintar sih lebih mendominasi ke sedang ya, karena anak-anak lebih kadang mereka lebih banyak melawan, tapi ketika mereka melawan mereka menganggap mereka sudah benar begitu. Tapi ketika ditanyakan hal-hal dasar, dia tidak tahu. Karena begitu di sini. Jadi misalnya Pak, kalau misalnya mereka melanggar, oh ibu saya seperti ini kemarin, yang satu tidak, saya dihukum. Kayak dia sudah merasa bahwa saya benar. Tapi ketika kita di kelas menanyakan seperti misalnya materi yang jelas-jelas kita sudah jelaskan, kita sudah kita tanyakan, dia tidak tahu. Jadi maksudnya anak-anak ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau salah tak, misalnya tak mungkin mengajar kok, terus ada anak yang memang sudah pintar nih, terus ada anak yang memang biar kali-kali tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa ya mencapai tujuan Ada kategori pelajaran khusus gitu. apa ada perlakuan khusus sama mereka yang diajar. Saya lebih ke kolaborasi. Bagaimana ini kalau di kelas itu saya mungkin dalam proses saya misalnya menjelaskan, saya lebih mendominasi ke yang tidak tahu. Maksudnya kamu seperti ini, saya tidak terlalu dominan ke yang pintar dulu. Saya bagaimana memancing mereka. Supaya kadang kan kita di kelas kalau yang pintar-pintar terus ditanya, ibu kenapa saya tidak ditanya seperti ini. Jadi tidaknya memancing lah mereka untuk oh saya mau menjawab ibu, meskipun sana kan makanya dari awal kita tanamkan sama mereka tidak perlu takut mau salah apa dan lain sebagainya, tidak perlu, karena kan kita juga tidak mencari benar salahnya, tapi bagaimana kamu juga berani dari awal. Nah seperti itu dari proses pembelajaran. Tapi ketika misalnya kelompok tugas, saya usahakan bagaimana misalnya si pintar ini atau si A ini mereka membantu teman-temannya yang lain. Jadi semacam kayak Kayak captures begitu. Dan memang lebih banyak yang menjelaskan ke yang kurang dia dibanding ke yang pintar. Cuman kan kalau dari segi keaktifannya ada yang excited di kelas ya, gitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus ada juga yang kayak diam-diam tapi tiba-tiba pertanyaannya kita tidak tahu. Ada yang di luar Iya gitu. capek kita. jangan tanya pakai nanya nggak nanya Tidak. nggak nanya kak. Lanjut. Itu kak, kalau dalam pembelajaran apakah pernah kita mengajar nggak hampir selesai sesuai dengan modul yang kita pakai? Nggak sesuai? Bukan nggak sesuai, nggak sepenuhnya. Iya, contohnya Ya, kayak kadang. ada Kadang-kadang kalau misalnya kan di kelas juga kita tidak tahu ya, maksudnya keadaan apa yang akan kita lalui di kelas. Kadang kalau saya sudah merasa saya tidak mampu untuk koordinir anak-anak, kadang saya ambil alih saja, saya tidak sesuai dengan ya apalah. Saya lebih ke ya kayak asal modul yang saya sudah buat, intinya sudah tercapai begitu. Apa yang saya inginkan, siapa yang ada di modul itu lumayan tercapai dari segi proses apa dan lain sebagainya, itu saya lebih ke saya sendiri ya. sistem yang dikasih refleksi juga. Iya. Karena anak-anak sekarang kan random ya. Dari kelas kayak tidak juga. Tiap mungkin belajar seperti modul. Atau tidak? Ada Modul ada. sebelumnya kita tahu. Kalau untuk modulnya memang sudah disediakan karena kan di sekolah disuruh kumpul toh. Jadi tentunya ada beberapa materi yang memang sudah kita buat. Tapi kadang kalau misalnya ya kadang lupa dengan materi itu, kadang Kalau kita pas mengajar kayak model pembelajarannya apa yang kita ambil? kadang ke
kayak kelompok gitu Kak. Berbasis masalah atau lebih ke proyeknya atau discovery? Iya, lebih ke kooperatif. Kadang juga proyek saya suruh anak-anak iya pergi dari itu. Apa biasanya? Kemarin apa aja? Materi listrik statis kemarin kalau nggak salah. Iya. Kalau listrik tidak terlalu masuk karena alat-alat di sini tidak terlalu lengkap kayak apa nih, kabelnya, alat anunya ada, cuman kayak untuk kalau kita sambung-sambung gitu nggak ada kayak kabel gitu. Iya, jadi untuk rakitnya kurang. Kebanyakan pakai Ya, jadi kalau misalnya lebih suruh mereka alat-alat yang maksudnya alat sederhana yang mereka bisa buat tuh. Jadi mereka buat laporannya, videonya, jadi mereka jelaskan. oh jadi Yang penting kan mereka paham apa maksud dari proyek yang mereka lakukan. tanya. Berarti proyek yang dibuat itu di luar dari sekolah. Iya, di luar sekolah. Iya. Kadang-kadang nanti kalau sudah ya, jadi nanti dibawa di Karena setahu aku biasa kalau udah kurikulum merdeka itu udah diminimalisir atau bahkan dihilangkan itu tugas rumah. Setahu saya. Ya guys. Gak bisa lebih ke menyerahkan sama siswa sih. Kalau kamu kerja di sekolah silakan. Karena kan kadang apa yang mereka buat itu tidak bisa selesai dalam 1 hari ya. Jadi kayak ya di sekolah kita silakan, di rumah juga kalian silakan. Asalkan tujuan sebenarnya dari apa yang kalian lakukan itu Tercapai. Meskipun mungkin mereka tidak paham seluruhnya ya, tapi yang penting oh saya tahu paham kenapa saya buat ini gitu ya. Mungkin bapaknya saya teknisnya kan semuanya keseriusannya di jam kritis kok, maka biasa dikasih kayak seperti ini. Kalau ice breakingnya jarang saya kasih karena kan juga saya orangnya tidak terlalu ya gitu, saya lebih ke cuek ya. Kalau proses saya lebih mengikuti siswa karena apalagi kan untuk fisika itu saya selalu dikasih pagi. Nah, jadi pagi kayak pagi memang, tapi di sini kan sistem block. Kadang dalam 1 minggu itu kita punya JP 5 jam 1 kali dan 1 kali ngajar. Jadi kayak paling banyak 6 jam. Terakhir saya kemarin di kelas 10 6 jam 1 hari. 1 hari. Tapi itu 1 kali sepekan. Jadi kayak kita cuma 1 kali dalam seminggu kan, cuma langsung 6 jam. Itu kan bisa sebenarnya 2 kali pertemuan. Tapi kalau kita 6 jam belajar fisika, aduh, ya gitu. Cuman untuk ice breaking dan lain sebagainya saya jarang kasih, karena kan rata-rata pagi fisika. Dan kalau misalnya anak-anak juga moodnya bagus, saya mengikut ke mereka. Tapi kalau misalnya mereka sudah buat toy apa dan lain sebagainya, ya. Kita menyesuaikan saja sebenarnya. Terima kasih kepada Kak Fitri yang telah berbagi wawasan yang luar biasa tentang bagaimana aksinya di dalam kelas fisika. Melalui wawancara ini, kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah pendekatan yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Melalui pendekatan berdiferensiasi, setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang dengan cara yang paling sesuai bagi mereka tanpa ada yang tertinggal. Semoga wawancara kali ini dapat memberi inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang dunia pendidikan yang lebih inovatif, inklusif, dan adaptif. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami dalam konten menarik lainnya mengenai pentingnya inovasi dalam pendidikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.